Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan selalu menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami mau melakukannya di dalam Tuhan, dan kami percaya ketika kami melakukannya di dalam Tuhan, apapun yang kami kerjakan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan, sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 6 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Zakaria 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, jala sada sabingdo ari sasada jahuba mbotosa soharu arian soharu borngin alai marhira bodari tiur mamuse. Demikianlah dikatakan. Awal kalimat dari renungan ini dikatakan, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang tahu akan apa yang terjadi pada hari itu. Bila kita merenungkan kalimat demi kalimat dalam renungan kita pada hari ini bukanlah satu hal yang biasa, bukan satu hal yang wajar terjadi, seperti apa yang kita jalani atau apa yang kita alami di dalam kehidupan di bumi ini. Tidak ada pergantian siang dan malam, berarti semua suasana sama saja. Mungkin tidak ada terang, atau mungkin tidak ada gelap. Lalu dikatakan lagi, dan malam pun menjadi siang. Secara logika bagaimana bisa terjadi malam menjadi siang atau sebaliknya? Bila kita menjalani kehidupan, pada saat ini kita bisa melihat malam akan tiba pada waktunya, dan ketika malam berlalu, siang pun akan datang menyingsing. Tetapi pada satu hari itu, yang tidak satu orang pun yang tahu kedatangannya, hal itu akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari penghakiman Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan keadilannya. Bila kita melihat akhir-akhir ini yang terjadi di sekitar kita, banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi kerusuhan di sana dan di sini. Banyak sekali tindak kejahatan yang semakin merajalela, yang seolah-olah menunjukkan Tuhan tidak punya kuasa, menunjukkan Tuhan tidak berdaya atas segalanya. Manusia semakin lemah, yang tadinya percaya mulai meragukan keberadaan Tuhan. Yang jauh dari Tuhan semakin merasa hebat, semakin merasa melebihi segalanya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak melihat. Demikianlah terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka semakin berbuat semaunya, semakin tidak peduli apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup semakin jauh dari Tuhan. Tetapi pada renungan kita pada hari ini, Allah mau menyatakan kepada bangsa itu melalui Nabi Zakaria. Dan tentu ini pun juga menjadi peringatan bagi semua umat manusia yang ada di bumi ini, bahwasanya akan ada satu hari di mana hari itu hanya Tuhan saja yang tahu. Semua akan berubah,
semua akan terjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Hari penghakimannya akan tiba. Orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan hukuman atas apa yang sudah mereka kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam kitab Zakaria pasal 14 ini, kita bisa melihat apa yang dikerjakan Allah bagi umat manusia. Allah akan memulihkan, Allah akan memisahkan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tidak semua dibinasakannya, tetapi orang yang jauh, orang yang menyimpang dari jalan kebenaran tentu akan mendapat bagiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Seperti apa kita mempertahankan hati kita, sebagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita kuat atau menjadi lemah ketika kita melihat begitu banyak ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita? Kita merasakan bagaimana kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan, sementara orang lain mendapatkan jauh melebihi daripada kita. Apakah kita kecewa atau bahkan kita marah? Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau menunjukkan bahwasanya Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, bukan Allah yang tak berdaya. Dia mampu mengatasi segalanya. Walaupun banyak bencana bertubi-tubi terjadi, penyakit aneh bermunculan, mematikan di mana-mana, peperangan semakin hebat, kekacauan hampir-hampir tidak terkendali. Itu bukanlah menunjukkan kalau Allah kita, Tuhan kita tidak punya kuasa, Tuhan kita tidak berdaya, tetapi Tuhan sedang berkarya. Tuhan mau menunjukkan kalau apa yang dikerjakan manusia, kehebatan, kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia ini akan dapat ditaklukkan oleh kekuatan, kekuasaan yang datang dari surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua akan berubah, tidak seperti yang bisa kita pikirkan. Semua bisa berubah melampaui akal pikiran manusia. Lihatlah apa yang dikatakan renungan kita pada hari ini. Tidak akan ada pergantian siang dan malam, dan malam pun akan menjadi siang. Siapa yang dapat mengubahnya? Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun bangsa, tidak ada satupun kekuatan yang ada bisa melakukannya. Hanya Tuhan, Allah pencipta, Allah penguasa, pemelihara langit dan bumi, dan juga kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kecewa, janganlah susah memikirkan apa yang terjadi hari ini. Mungkin hari ini terjadi tidak seperti yang engkau pikirkan. Mungkin hari ini terjadi tidak seperti yang engkau harapkan. Tetapi tetaplah kuat dan bertahan di dalam iman. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil, yang berkuasa atas segalanya, yang berdiri tegak dengan kesombongannya akan diruntuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan orang-orang yang teguh dan kuat percaya kepadanya. Marilah kita tetap setia seperti apa yang dikatakan di dalam renungan harian kita kemarin, yang bertahan akan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman-Mu hari ini kami beroleh kekuatan yang baru. Kami punya pengharapan setiap waktu, karena Tuhan akan menyatakan kuasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami orang yang lemah, kami sering digoyahkan oleh berbagai-bagai pergumulan. Tetapi melalui renungan hari ini, kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang setia di dalam Tuhan. Kami akan terus percaya kepadamu, bahwasanya Tuhan tetap menyertai kami. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan, kami melakukannya di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati, menjadi sumber sukacita bagi kami, dan kami boleh memakai setiap berkat Tuhan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan kami, harapan-harapan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.